Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak-Bapak kelas karyawan Politeknik Semen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri atau biasa dipanggil dengan Bu Putri. Kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang materi mata kuliah yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak-bapak sekalian, di sini saya akan memberikan beberapa materi sebenarnya ya. Jadi nanti Bapak bisa melihat beberapa slide atau beberapa video. Namun apabila Bapak sekalian ingin mempelajari lebih detail, saya sudah memberikan link yang terhubung pada Google Drive, yaitu untuk materi yang lebih rinci. Nah, ini adalah sekilas tentang apa namanya kurikulum vitae saya, bahwa saya juga selain menjadi dosen juga sebagai seorang trainer yang sudah bersertifikasi, trainer AK3 yang bersertifikasi di Snaker dan juga BNSP. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau bawa sekalian di perusahaan pasti sudah tidak asing yang namanya HSE ya, atau bagian K3 atau Departemen K3. Ya kan, di situ Bapak Ibu sekalian pasti di perusahaan itu memiliki beberapa apa namanya ini? Maaf. Jadi kalau Departemen K3 pastinya memiliki beberapa tugas ya Bapak-Bapak sekalian, namun tugas-tugas itu pun bisa disesuaikan sesuai dengan bidang perusahaan tempat Bapak-Bapak sekalian bekerja. Nah, ini ada beberapa list pekerjaan dari seorang K3 itu sendiri. Mulai dari membuat program kerja K3 itu sudah pasti ya. Kemudian memastikan berjalannya SMK3. Jadi SMK3 ini adalah sebuah komitmen yang perusahaan wajib memiliki ya, komitmen dari top manajemen gitu atas apa namanya berlangsungan pelaksanaan K3, kemudian membuat laporan ini pasti ya. Jadi saya rasa membuat program, kemudian menganalisa, membuat laporan ini pasti merupakan tugas utama dari seorang safety, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan di sini kalau penamaan sendiri setiap perusahaan pasti berbeda ya. Ada yang namanya safety engineer atau safety officer, itu nama jabatannya. Tapi kalau departemennya saya rasa ada dua ya biasanya ya. Bisa Departemen K3 atau Departemen K3 dan Lingkungan Hidup. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa tahu nih, ini ada namanya lambang K3 ya. Nah, di lambang K3 ini pasti kita sudah familiar ya, apalagi Bapak sekalian kan mayoritas bahkan semuanya memang bekerja di perusahaan. Ada bentuk seperti roda gigi, kemudian di dalamnya ada kayak apa namanya itu palang gitu ya. Nah, ini yang seperti kita tahu bahwa palang sendiri itu memiliki arti yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda giginya adalah bekerja dengan kesehatan jasmani dan rohani. Warna putihnya adalah bersih dan suci. Dan sedangkan yang warna hijaunya berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Jadi harapannya di sini dengan gambar ini menggambarkan bahwa perusahaan Bapak sekalian itu memiliki komitmen terhadap karyawannya khususnya, yaitu agar karyawan bisa bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Gitu. Sini ada definisi nih Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan K3 itu terdiri dari tiga kata ya Bapak-Bapak ya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kalau di dalam definisi itu dibagi menjadi dua, yaitu keselamatan kerja sendiri dan kesehatan kerja sendiri. Nah, keselamatan kerja itu apa sih? Jadi kalau keselamatan kerja adalah sebuah ilmu yang nantinya menginginkan mempelajari, endingnya adalah supaya para pekerja atau apa namanya para pekerja bebas dari kecelakaan. Gitu ya, itu namanya keselamatan kerja. Terhindar dari bahaya. Bahaya-bahaya yang dilakukan atau bahaya-bahaya yang kiranya ada di dalam lingkungan kerjanya. Seperti itu. Nah, tujuannya sendiri dari K3 itu ada tiga ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1970. Jadi, Undang-Undang K3 itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi K3 itu ada karena berdasarkan
dasar yang paling tertinggi yaitu dasar pertama memang Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada pasal 27 ayat 2, yaitu tentang kehidupan yang layak. Kemudian turun menjadi Undang-Undang K3 sendiri di tahun 1970, yaitu Undang-Undang K3. Jadi ada beberapa istilah-istilah K3 yang mungkin nanti Bapak sekalian bisa apa namanya familiar nantinya ya. Nah, di sini mungkin Bapak sekalian juga familiar ya, karena di tempat kerja Bapak sekalian pasti ada nih namanya hazard. Hazard sendiri itu adalah sebuah potensi bahaya. Yang namanya potensi berarti belum pasti terjadi ya, masih kayak ada sebuah peluang gitu. Jadi gak cuma di tempat kerja aja sih sebenarnya, bahkan di rumah kita pun, di pemukiman, itu pasti ada hazard, yaitu potensi bahaya itu pasti ada. Nah, apa sih hazard itu sendiri? Jadi hazard adalah sebuah potensi terjadinya kerusakan yang menimbulkan sebuah kerugian. Jadi kerusakan ini ada macam-macam ya. Bisa karena manusianya, bisa karena properti, peralatan, atau karena lingkungan efeknya itu. Jadi kalau manusia ya pasti potensi bahayanya apa ya? Misalnya berpotensi untuk luka, berpotensi untuk kematian, atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau kepada properti, misalkan pada mesin-mesin, berarti berpeluang untuk terjadinya mesin itu rusak, gagal dalam berproduksi, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan ya pastinya berpotensi tercemar. Gitu. Jadi hazard sendiri dalam K3 itu tidak melulu tentang orang, tapi bisa juga properti, properti itu peralatan-peralatan, dan bisa juga masalah lingkungan. Itu. Nah, hazard sendiri dibagi menjadi dua kategori, Bapak sekalian. Ada bahaya yaitu safety hazard dan ada namanya health hazard. Jadi kalau safety hazard itu bahaya yang terkait tentang keselamatan, nih, keselamatan kerja. Health hazard adalah bahaya yang terkait tentang kesehatan. Jadi kalau contohnya safety hazard ini ya, kalau di mekanik ya pastinya ya, atau berhubungan dengan mesin-mesin, jadi bahaya nantinya apabila Bapak berinteraksi dengan mesin, berarti bisa terjepit atau tertimpa atau dan lain sebagainya. Kalau bahaya elektrik ya pastinya berhubungan dengan elektrik yang kelistrikan ya, itu tersengat listrik. Kalau kinetik berhubungan dengan sesuatu yang bergerak ya, seperti alat transportasi atau alat angkut, jadi bahayanya adalah tertabrak atau terjatuh dari alat transportasi tersebut. Kemudian ada bahaya ketinggian yaitu terjatuh, terpeleset, dan bahaya ke atas kebakaran yaitu terbakar. Itu. Dan kembali lagi, safety hazard ini sendiri tidak hanya melulu tentang manusia, namun bisa kepada properti atau bahkan lingkungan. Gitu. Contoh misalnya nih bahaya mekanik, berarti kan berpotensinya ya bisa jadi karena adanya manusia yang terjepit atau pekerjaan terjepit akhirnya bisa merusak dari mesin itu atau bahkan tidak bisa digunakan kembali. Kemudian atau harus melakukan repair karena sebelumnya sudah ada yang kecelakaan di situ. Tuh. Kemudian ada namanya health hazard. Nah, health hazard ini ada beberapa nih. Ada bahaya fisika, bahaya kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Nah, kalau bahaya fisika di sini ada macam-macam ya. Jadi fisika ini bukan mata pelajaran fisika ya Bapak sekalian ya. Namun bahaya fisika ini adalah bahaya yang terkait tentang misalnya kebisingan, paparan getaran, kemudian radiasi, suhu gitu. Kemudian kalau bahaya kimia itu ya pasti berhubungan dengan bahan-bahan kimia ya, apalagi kalau Bapak sekalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan kimia mungkin yang memang apa namanya bahan-bahan bakunya atau bahkan produknya menghasilkan sebuah zat-zat kimia gitu ya. Kemudian bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini contoh bahayanya adalah seperti terpapar virus, bakteri, seperti di pekerjaan-pekerjaan misalnya di rumah sakit atau di tempat pembuangan atau apalagi ya. Saya rasa juga
apakah di tempat Bapak juga ada? Pasti ada ya, namanya juga bakteri dan virus. Misalnya seperti kemarin kita ada virus COVID gitu ya. Di tempat kerja kita pun kita bisa berpotensi untuk terpapar virus tersebut. Jadi belum tentu tempat-tempat yang memang tempatnya orang sakit misalnya gitu. Tapi bisa juga di rumah, pemukiman, atau tempat kerja kita yang memang ada sumber bahayanya. Misalnya ada orang yang sakit misalnya di situ, jadi kita masih berpotensi untuk terpapar. Kemudian ada bahaya ergonomi. Nah, bahaya ergonomi sendiri ini, ergonomi itu adalah sebuah apa ya, sebuah ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara manusia dengan tenang peralatan bekerja, bagaimana manusia itu sendiri bisa merasakan kenyamanan ada di dalam lingkungan bekerja tersebut. Gitu. Jadi kalau bahaya ergonomi ya pastinya sesuatu yang membuat itu tidak nyaman. Contohnya misalnya lingkungan yang tidak nyaman, peralatan yang tidak nyaman, atau metode yang tidak nyaman, itu masuk dalam hazard ergonomi. Kemudian ada bahaya psikososial di sini, ada tentang namanya juga psikososial, jadi hubungannya dengan mental ya Bapak ya. Jadi mungkin karena pekerjaan yang terlalu sering lembur, membuat mental dari para pekerja itu menjadi down atau stres dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada namanya sumber bahaya. Jadi sumber bahaya ini memang sumber yang membuat bahaya itu ada, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau safety hazard itu berarti memang adanya mesin yang beroperasi karena dia berhubungan dengan mekanik. Kalau elektrik berarti adanya mungkin kabel, memang kabel listrik yang terkelupas. Jadi sumber bahaya ini adalah mungkin bisa kita artikan sebagai penyebab terjadinya bahaya itu ada, gitu ya. Kemudian kinetik berarti ada sebuah alat transportasi, alat pemindahan bahan yang bergerak. Kemudian di ketinggian berarti ya memang sumber bahayanya memang ada sebuah kegiatan yang dilakukan di ketinggian, yaitu lebih dari 1,8 meter atau bahkan 2 meter. Kemudian potensi bahaya kebakaran, jadi sumber bahayanya memang ya ada bahan baku yang menyulut terjadi kebakaran. Itu. Dan kalau di health hazard, contoh misalkan bahaya fisika kebisingan. Berarti ya sumber bahayanya memang ada mesin-mesin yang memang menghasilkan sumber kebisingan yang tinggi. Bisa jadi memang karena mesinnya sudah lama, atau bahkan yang memang sejak dibeli memang menghasilkan sebuah kebisingan yang tinggi. Kalau bahaya kimia ya bisa jadi karena bekerja di laboratorium ya, unsafe condition nih, atau kalau bahaya biologi yang berarti memang sedang bekerja di area yang memang banyaknya potensi bahaya biologi. Gitu. Kalau bahaya ergonomi ya bekerja dalam lingkungan yang kurang nyaman. Jadi kalau misalkan yang lainnya ini lebih kepada lingkungan ya, lingkungannya. Sedangkan untuk definisi kesehatan itu sendiri, jadi namanya juga sehat, berarti memang sebuah kondisi di mana badan, jiwa, mental kita itu dalam kondisi baik-baik saja, sehingga kita bisa bekerja secara produktif. Ya, kalau yang tadi itu adalah keselamatan, jadi kita memang bekerja dalam kondisi selamat. Kalau kesehatan kerja berarti adalah sebuah kondisi di mana kita menjalankan sebuah pekerjaan, itu kita bisa merasakan sebuah produktif, mental bagus, secara fisik juga bagus kayak gitu. Nah, ini ada beberapa apa namanya kecelakaan kerja, contoh kecelakaan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja tadi itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu apa sih? Jadi kecelakaan kerja memang sesuatu kejadian yang tidak direncanakan pastinya ya, yang bisa menimbulkan sebuah kerusakan atau bahkan apa namanya ini luka. Itu adalah kecelakaan kerja. Kalau penyakit akibat kerja itu adalah memang ya suatu kondisi yang kita terpapar dalam kondisi lingkungan yang memang tidak sehat atau tidak memungkinkan kita, akhirnya mengakibatkan terjadinya sebuah penyakit. Jadi beda ya kecelakaan dengan penyakit. Kalau kecelakaan ini pasti efeknya adalah langsung. Misalnya kita terpapar pada mesin yang memang mesinnya ini dengan bahaya yang tinggi, kemudian kita
berinteraksi pada mesin itu, mengoperasikan, dan akhirnya terjadi luka gitu. Nah, kalau penyakit tenaga kerja ini efeknya itu nggak langsung. Bisa juga 1 jam kemudian, misalnya kita menghirup amonia, kemudian 1 jam kemudian kita merasa mual, bahkan muntah, itu masuk dalam penyakit. Atau misalnya kita sebagai seorang IT ya, staf IT terpapar memakai laptop yang terlalu lama, akhirnya berpengaruh pada kesehatan mata kita setelah beberapa tahun. Nah, ini masuk dalam penyakit bagi pekerja. Ada juga ini accident ya. Accident itu kejadian yang langsung terjadi gitu. Yang kedua adalah near miss. Near miss hampir terjadi. Jadi apabila sedikit saja berpeluang itu maka akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi near miss ini adalah sesuatu yang kayak kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu hampir atau mahai gitu ya. Jadi hampir celaka apabila kita tidak jadi kondisi ini kalau di perusahaan saya rasa juga sudah menjadi apa ya, kalau walaupun masih near miss itu kalau di perusahaan pasti sudah dilakukan sebuah analisa gitu ya. Kenapa kok sampai terjadi near miss? Karena kita nggak pernah tahu kan apabila terjadi sedetik atau beberapa menit kemudian pasti akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi jangan sampai terjadi karena near miss ini bisa memang terjadi near miss saja atau bahkan bisa kecelakaan gitu. Jadi kalau di perusahaan pasti near miss ini pasti akan menjadi concern. Kenapa kok bisa tadi near miss gitu? Pasti ada yang salah. Apakah di orangnya atau kalau memang di peralatannya atau bahkan lingkungannya. Nah ini tadi ya yang perbedaan antara safety hazard dan health hazard. Mungkin itu dulu tentang istilah-istilah. Nanti kemudian kita akan berlanjut ke video berikutnya. Nah, Bapak sekalian yang sudah mendengarkan video ini, silakan Bapak apa namanya absen di bawah ya apabila Bapak memang sudah mendengarkan video ini. Kemudian silakan menuliskan di bawah contoh safety hazard dan health hazard yang ada di perusahaan Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi boleh contohnya misalnya namanya misalkan namanya Putri. Putri dari PT apa gitu ya. Kemudian contoh safety hazard di perusahaan saya, tidak usah disebutkan nama perusahaannya, contohnya apa? Potensi bahayanya seperti apa, kemudian health hazard-nya juga seperti apa, gitu ya Bapak sekalian. Hanya sebagai untuk formalitas bahwa Bapak sekalian sudah mendengarkan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.